Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Krisna Livia tentunya dalam program Bisnis Anda. Wah, di hari ini tentunya saya masih menemani Anda bersama salah satu owner. Ini biasanya kan aku makanan gitu ya atau yang lainnya. Nah, kali ini ada yang unik nih. Ini aku akan berbincang dengan salah satu narasumber yakni yang berfokus pada bidang bumbu masakan Minang, yakni Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan menuju ke BRTV nih? Ya, alhamdulillah lancar lah. Lancar lah ya, alhamdulillah ya. Dari rumah ke sini 1 jam. 1 jam lumayan ya, butuh perjuangan ekstra ya. Jadi sempat dagang dulu tadi. Oh gitu. Oke, ini ada yang unik banget nih pemirsa. Biasanya aku mencoba untuk mencicipi makanan, tapi ini juga udah ada makanannya kok sebenarnya. Nah, cuma ini aku lebih berfokus ke salah satu usahanya, yakni bumbu Minang. Ini ada yang beda nih. Ini kenapa Pak Budi ini di luar banget sama yang aku sering banget wawancara. Kenapa Pak Budi memilih untuk berjualan bumbu masakan dari Minang ini, Pak? Ya. Salah satunya kenapa saya memilih menjual bumbu masakan, salah satunya yaitu karena usaha dari orang tua juga, dari turun menurun. Yang kedua yaitu karena kalau bumbu ini dibutuhkan orang untuk hari-hari, karena bumbu ini kan orang gampang gampang untuk dibutuhkan lah untuk hari-hari. Ya, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh biasanya setiap hari, bukan setiap hari aja, sehari tuh bisa berapa kali masak dan butuh bumbu loh pemirsa. Apalagi untuk ini kan jenisnya tuh jenis kayak masakan bumbu Minang nih. Otomatis ini tuh ada kaitannya dengan Padang-Padang gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, untuk jenis bumbunya sendiri, kalau aku kan yang nggak tahu bener-bener terkait bumbu nih, walaupun aku jujur aku belum tahu banget tentang bumbu nih. Nah, kalau untuk bumbu dari Minang ini apakah beda-beda atau ada cuma satu aja jenisnya, Pak? Sama. Kalau untuk bumbu itu sama, cuman kita punya varian bumbu banyak ya. Kalau untuk yang varian frozen kita ini baru kita rilis 8. 8 varian bumbu, yaitu ada rendang, ayam goreng, semur, gulai, opor, nasi kebuli juga ada. Memang yang nggak khas Minang tapi ini kita buat gitu loh. Kalau yang untuk frozennya. Tapi kalau yang untuk bumbu offline-nya kita jual di pasar itu semua masakan kita bisa gitu. Apalagi masakan Nusantara gitu, Pak. Jadi ini fokusnya tuh bukan hanya di masakan Minang saja loh pemirsa. Jadi ini tuh berbagai bumbu Bapak racik juga ya. Racik juga. Ini perbedaan antara yang tadi Bapak sebutkan antara bumbu masak offline dengan yang frozen. Ini bedanya di mana, Pak? Jadi kalau bumbu yang di offline itu yang biasa kita tradisional lah. Jadi ibu-ibu kalau yang ingin belanja ke pasar, kita tinggal racik langsung. Tapi kalau yang frozen ini yang kita kemas, jadi kita bisa jual kemana aja gitu loh, Mbak. Oke. Tapi sebelumnya mungkin sebelum Bapak beralih ke bumbu yang frozen ini, Bapak dulu awalnya di offline dulu ya? Jual di pasar gitu. Tapi untuk awal mula ini kenapa Bapak beralih ke bumbu masak ini, dulunya emang sempat jadi chef atau pekerja atau apa, Pak? Enggak. Kalau untuk bumbu frozen Minang Udita ini kita mengembangkan saja bumbu yang ada. Cuman kalau bumbu yang offline kan kita cuman di situ-situ aja pelanggan kita. Tapi kalau untuk bumbu frozen ini kita bisa kirim kemana aja gitu. Bisa mungkin nanti seluruh Indonesia dan juga bisa ekspor ke Arab Saudi kalau bisa gitu. Ini luar biasa ya pemirsa, bisa ya mudah-mudahan lah ya, siapa tahu ya kan. Tapi sebelumnya Bapak ini emang fokusnya di bumbu, maksudnya gitu di bidang memasak dari dulu, atau memang sebelumnya itu pekerja atau bagaimana, Pak? Memang sudah berjualan bumbu karena orang tua kan dulu kan catering, masak-masak. Jadi punya bakat ngeracik bumbu, jadi kita fokus di usaha bumbu gitu dari awalnya. Tapi kalau untuk dari masakan Minang sendiri, aku jadi penasaran untuk masakan Minang sendiri. Ini bumbunya ini cuma ada satu atau gimana sih kalau untuk fokus ke ini, kan tadi kan Bapak sebutkan banyak lah ya, karena ini di bidang usaha Bapak. Nah, kalau untuk Minang sendiri sebenarnya ini tuh bumbunya cuma ada satu khas yang di kayak seperti ini, rendang, atau ada lagi nggak sih, Pak? Kalau Padang itu banyak. Dari mulai rendang, gulai, ayam goreng. Jadi setiap olahan masakan daging ataupun ayam itu ada
kalau Minang itu. Oh, mungkin ini yang dimaksud si Bapak ini gulainya berbeda dengan gulai pada umumnya gitulah ya. Ada cita rasa yang mungkin yang membedakan gitu. Oh, iya. Jadi kalau bumbu, memang kita ini kalau bumbu masak Minang Budita ini racikan dari orang tua resepnya gitu. Jadi resepnya ini bumbu masak Minang Budita ini kayak rendang itu macam-macam. Ada 18 macam rempah. Dari mulai cabai, laos, jahe, ketumbar dan lain-lainnya gitu, Mbak. Jadi itu yang membuat cita rasa bumbu Minang Budita itu berbeda gitu. Oh, jadi seperti itu yang menjadikan perbedaannya ya Pak ya. Nah, ini aku agak penasaran dengan brandnya nih. Ini bumbu masak Budita. Kukira ini yang jadi ownernya tuh Budita, bener Budita? Jadi brand Budita itu perpaduan antara saya dan istri gitu. Oh gitu. Budita, bukan Bu Dita tapi Budita. Budita. Digabung, itu singkatan ya? Singkatannya Budi dan Budita. Budi dan Nita. Budi dan Nita pemirsa. Jadi namanya Budita. Oke. Ini awal mula merintis ini dari tahun berapa, Pak? Kalau merintis bumbu yang offline itu dari tahun 2005. Waduh, 2005 tuh saya masih sekolah SD, Pak. Baru masuk sekolah SD. Oke, 2005. Tahun 2005 itu memang awalnya kita sama orang tua usaha ngerintis usaha bumbu ini dari mulai nol ya. Kita usaha di pasar, kemudian beralih ke bumbu Budita baru-baru ini 2 tahun ini. Gitu, Oke, ini karena mungkin banyak pelanggan juga yang dari jauh-jauh ya, yang ingin mencoba bumbu yang diracik oleh Bapak ya. Tapi kalau untuk proses pembuatan dari bumbu ini rumit nggak sih sebenarnya, Pak? Kalau untuk proses pembuatannya rumit ya, karena memang kita ada bahan-bahan yang resepnya yang dari orang tua tadi, yang kita olah, kita masak. Kalau yang untuk frozen memang kita masak ya, kita masak dulu, kemudian kita kemas, kita simpan, baru kita distribusikan gitu, Mbak. Tapi yang menjadi perbedaan dengan bumbu-bumbu masak yang lainnya, ini apa ya menurut Bapak, Pak? Resepnya. Oke, resepnya. Ini nggak boleh di-share kemana-mana ya? Karena sudah turun-temurun ya. Kalau resepnya itu kan sama ya. Kalau resepnya bumbunya itu kayak cabai dan lain-lainnya itu mungkin semua pakai ya. Cuman yang bedanya itu memang dari racikannya itu takaran-takarannya itu yang bikin dia beda gitu. Oh iya benar-benar. Umpamanya cabainya berapa, laosnya berapa, bawang putihnya berapa, itu yang bikin beda rasanya itu. Terkadang memang begitu ya pemirsa. Aku makan satu makanan aja yang jenisnya sama, ini di satu tempat beda. Mungkin itu karena takaran itu ya? Iya, satu takaran kemudian bumbunya asli, tidak dicampur-campur gitu loh. Kalau ini tuh bahan-bahannya benar-benar original asli dari cabai dan yang lainnya benar-benar asli. Asli dari rempah-rempah organik itu, Mbak. Itu kalau untuk bisa diceritakan, Pak, untuk proses pembuatannya sendiri itu mulai dari apa? Misalkan dari cabai terus diapain gitu, Pak? Jadi kalau untuk prosesnya itu yang pertama kita belanja dulu. Kita belanja ke pasar, kemudian kita bumbunya itu kita giling. Setelah kita giling, kalau yang offline itu kan kita giling dari bawang putih, bawang merahnya, kemudian laos. Kalau yang untuk frozen ini kita langsung racik aja, diolah, dicampurnya jadi satu gitu, Mbak. Jadi takaran itu dari 20 kilo bumbu yang kita masak, itu selama sejam ya kita masaknya untuk yang frozen ya. Selama sejam, kemudian kita kemas. Gitu aja, Mbak. Ini kan alami ya, Pak. Apakah cepat, kalau itu nggak enak gitu atau gimana, Pak? Ini ada jangka waktunya nggak sih sebenarnya? Ada. Kalau untuk yang offline sendiri itu berapa lama? Kalau yang untuk offline itu dia kalau disimpan di kulkas bisa 6 bulan. Oh, yang offline 6 bulan? Bisa 6 bulan, yang beku ya. Kalau yang untuk dingin 3 bulan. Tapi kalau yang untuk di suhu ruangan paling lama itu 1 hari lah, 3 hari. Tapi kalau yang untuk bumbu Budita frozen ini di suhu ruangan bisa 3 hari dia. Ya kalau untuk disimpan di kulkas pendingin 3 bulan, kalau di freezer bisa 1 tahun. Wah, lama ya ternyata ya. Walaupun ini nggak sama sekali pakai pengawet. Nggak ada pengawetnya, kita pakai garam saja. Oh, pakai garam ya metodenya ya. Iya, oke. Tapi kalau untuk yang paling best seller nih atau yang paling diburu oleh para pecinta bumbu yang menjadi konsumen Bapak, ini bumbu yang apa, Pak? Kalau yang untuk best sellernya itu ya bumbu rendang, ayam goreng, soto sama nasi kebuli. Ini padahal nasi kebuli bukan Padang ya. Ini tuh Timur Tengah ya. Iya, tapi Timur Tengah. Karena memang resepnya tadi. Ya.
kita bikin. Luar biasa nih pemirsa, ini banyak banget sih bumbu-bumbu yang mungkin ini patut dicoba. Jadi aku jadi kalau misalkan pemirsa di rumah yang belum bisa bikin bumbu atau pengen bumbunya enak, ini bisa langsung aja ya Pak dipesan atau di Bapak ya? Bisa langsung diorder aja ke rumah, boleh via telepon juga bisa. Kalau misalkan pemirsa dari jauh nih Pak, ini ada nggak sih untuk membeli tempatnya di mana atau secara online-nya di mana Pak? Oh ya. Kalau yang untuk jauh mungkin bisa langsung berbelanja di salah satu online ya. Jadi cari aja ya bumbu masakan Budita ya. Iya, Oke. Nah, saya itu juga ini untuk para pemirsa di rumah kalau misalkan ingin membeli ini bisa langsung hubungi ke WhatsApp ya, Pak. Langsung ke WhatsApp saja. Oke, ke WhatsApp-nya saja di 089672 598197 atau yang tertera di layar kaca Anda, atau juga bisa langsung datang ke perumahan ya. Langsung perumahan Pondok Ungu Permai, Blok AC5 nomor 21, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Oke, yang tertera di layar kaca Anda tuh bisa dicatat pemirsa, karena ini best seller banget untuk penjualan sendiri. Ini biasanya berapa Pak per harinya? Terjual berapa banyak? Kalau untuk offline kita melayani di pasar gitu ya, itu bisa 100. Iya, karena ada 2 tempat kita. Oh, ada 2 tempat. Ada pasar kita ada 2, Blok AM sama Blok F di Pondok Ungu Permai gitu. Oh, Bapak juga ini berjualan juga di pasar terkait bumbu ini ya? Iya. Oh. Kalau yang untuk frozennya itu kita produksinya nggak setiap hari ya, tapi produksinya itu kalau ada pesanan, kemudian kita kan ready stock nih Mbak, ready stock. Kalau seumpamanya habis, mau main bumbu rendang, baru kita produksi gitu Mbak. Iya. Jadi tapi kita ready stock juga kita. Ready stock juga, tapi harus pre-order nggak sih kalau untuk orang-orang yang ingin beli gitu? Bisa pre-order, tapi kita ready stock. Kalau memangnya nanti bumbu nggak ada ya kita langsung produksi gitu Mbak. Ini aku agak penasaran nih dengan bumbu-bumbu ini ya, karena memang kan terkait bumbu ini agak gimana ya untuk terkait harga nih. Aku lebih ke situ sih. Terkadang kan kenaikan harga bumbu atau misalkan cabai, bawang ini yang dirasakan banget sama orang rumah atau ibu-ibu. Ini berpengaruh banget sih sama mungkin penjualan Bapak ya. Ini siasatnya ini gimana Pak? Kalau untuk kenaikan harga ya kita ngikutin aja di pasar. Tapi kalau untuk memasak bumbu Budita ini kita sudah ada harga khusus sendiri gitu Mbak. Enggak, maksudnya apakah Bapak takarannya kurangi atau mungkin harganya dinaikkan atau gimana? Oh tidak, kalau untuk takaran bumbu itu kan sudah ada takarannya. Kalau seumpamanya 1 kilo daging, berapa takaran bumbunya, jadi kita nggak kurangi lagi. Mungkin kalau naik harga ya kita naikin harganya. Tapi kalau untuk bumbunya tetap ngikutin takaran gitu loh Mbak. Oh iya. Karena kalau kita kurangin bumbunya, rasanya akan berbeda dia. Benar. Ya. Salah satu contoh nih, seumpamanya kita masak bumbu rendang 1 kilo daging, bumbunya itu 20.000 umpamanya, ya berarti kita ngikutin aja 20.000 gitu loh Mbak. Jadi kita nggak kurangi lagi gitu. Iya, karena memang kalau bumbu, kalau takarannya sudah diubah ya sedikit saja, ini cita rasanya juga berbeda. Ya. Bapak ini fokusnya berjualan di pasar ini hanya bumbu saja atau ada dagingnya juga nggak sih sebenarnya? Enggak, bumbu aja. Bumbu saja, bumbu berarti rempah-rempah saja. Bumbu rempah-rempah saja. Ini kalau pemirsa di rumah yang ingin ke pasar nih, ini bisa mengunjungi pasar mana nih Pak? Pasar Blok AM, Pondok Ungu Permai, di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Berarti di rumah? Dia perbatasan kota juga ini pasarnya sebenarnya. Oh gitu. Ya. Ini berarti Bapak di rumah nggak bikin kayak tempat store atau gimana gitu? Nggak, kalau di rumah nggak, cuma produksi bumbu Buditanya aja. Iya. Nah, pemirsa nanti kita akan berbincang lagi. Ini ada banyak banget informasi yang akan diberikan juga sama Pak Budi ini terkait bumbu-bumbu yang masih akan aku ulik, karena aku sebenarnya aku belum sama sekali bisa masak. Jadi aku pengen belajar banyak nih dari Pak Budi. Nanti kita akan balik lagi setelah jeda berikut ini pemirsa, tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia. Nah, kita masih membahas terkait bumbu masakan Minang. Ini masih ada ownernya di samping saya. Kita masih mengulik terkait hal tersebut nih. Nah, Pak, tadi kan kita juga sempat bahas ya terkait ini tuh penjualannya di mana saja ya. Nah, untuk distributor dari kayak sayur-sayuran, bukan sayur-sayuran, bumbu-bumbunya ini tuh Bapak punya langganan tersendiri atau gimana? Distributor ya, kita punya langganan sendiri itu di Pasar Induk. Jadi kita belanjanya di Pasar Induk Cibitung. Oh iya. Itu berarti sudah punya ya, dari dulu udah langganan lah ya. Apalagi ini dari tahun 2005 ya. Iya.
Karena kita di sana tempat menggilingnya kan, tempat menggiling bumbunya ini. Ada sebagian bumbu yang memang kita giling di pasar, ada yang kita giling di rumah. Gitu, Mbak. Oh gitu. Tapi kalau untuk kemasan sendiri kan kalau di sini kan sudah kelihatan ya bahwa ini sama ini. Nah itu kemasannya apakah bentuknya ini saja atau gimana Pak? Bisa dijelaskan? Kemasannya saat ini baru 2 macam yang untuk bumbu buritanya. Itu kemasan botol sama kemasan standing pot, Mbak. Ini bedanya apa yang membedakan dengan kemasan ini yang botol sama kemasan yang ini tuh bedanya apa Pak? Kalau kemasan standing pot yang harganya lebih ekonomis ya. Kalau yang untuk botol itu yang lebih takarannya lebih 200 gram. Kalau yang botolnya 200 gram. Itu 200 gram. Kalau yang standing pot ini 150 gram. 150 gram. Ya, ukurannya aja. Ukuran isinya saja. Oh, isinya saja. Ini yang membedakan isinya ya? Iya, isinya. Tapi kalau untuk harga sendiri ini berapa Pak? Saya boleh tanya nggak? Untuk semua yang tadi Bapak jelaskan itu ada bumbu rendang, bumbu kebuli ya, terus dan yang lain-lainnya. Ini beda-beda atau sama Pak? Beda-beda. Kalau yang untuk standing pot itu 10.000 sampai 15.000 per piece-nya. Per piece-nya, oke. Ini macam-macam varian lah. Variannya. Ya, tergantung lah ya. Iya. Kalau yang untuk botol itu 20 sampai 25. Gitu. 20 sampai 25.000. Iya. Ini yang paling banyak dicari atau yang paling diburu, ini tuh yang mana Pak? Bumbu rendang. Bumbu rendang? Iya. Rendang, yang soto sama nasi kebuli. Oh iya. Kalau misalkan orang-orang yang suka jualan di nasi Padang ini berlangganan juga nggak sih di Bapak sebenarnya? Kalau yang untuk bumbu frozen itu kan dia ibu rumah tangga lebih ke ibu rumah tangga. Kayak ibu rumah tangga. Tapi kalau yang untuk langganan rumah makan itu langsung ke pasar itu Pak. Belanjanya ya. Karena dia butuhnya banyak kan gitu kan. Tapi ini udah ada di supermarket nggak sih Pak? Belum, masih proses Mbak. Oh masih proses, mudah-mudahan ya. Iya. Karena kita kan masih ikutin legalitasnya dulu gitu Mbak. Iya. Kalau untuk perizinan sendiri, ini sudah apa saja Pak? Kita baru NIB, jadi kita lagi proses ke halal sampai PIRT sama halal gitu Mbak. Karena kan masih home industry gitu ya. Iya, karena memang untuk mengurus perizinan gitu juga butuh proses sebenarnya ya. Iya, kolaborasi dengan pemerintah. Tapi untuk sejauh ini yang Bapak rasakan sendiri ya, gimana tanggapan pemerintah dengan usaha Bapak? Kalau tanggapan pemerintah dengan usaha kita untuk perizinan memang nggak sulit ya Mbak ya. Tapi kita kalau untuk pemerintah sih ikut di forum-forum aja gitu Mbak. Forum-forum UMKM gitu. Jadi kita ikut seminar-seminar aja yang dari pemerintah kita ikuti gitu Mbak. Oh ya, kalau di bazar-bazar gitu berarti sering ikut ya di yang diadakan oleh pemerintah? Sekali ada ikut. Oh gitu. Kita kan belum lama beberapa bulan yang lalu melaksanakan kayak Idul Fitri ya, atau Lebaran lah ya. Ini gimana Pak? Dulu waktu penjualan di masa Lebaran kemarin? Kalau Lebaran alhamdulillah offline maupun online-nya lumayan. Lumayan ya. Ada nggak sih yang mungkin pesan hampers gitu, bisa nggak sih? Ada. Contohnya kayak gini Mbak nih, kalau hampers. Jadi buat oleh-oleh ataupun buat mau dibawa ke kampung bisa buat oleh-oleh juga nih, ataupun mau ngasih bisa seperti ini. Lucu banget sumpah. Ya ampun lucu banget itu. Isinya berapa satu hampersnya itu? Satu hampers isinya 4. Harganya boleh sebenarnya? Hah? Boleh? Sekitar 40 ribuan. Sekitar 40.000 isinya 4 ya. Itu variannya ada apa aja tuh Pak? Ada soto, gulai, ya random aja. Kalau mamanya mau mesennya campur boleh gitu. Oh gitu. Itu lucu banget loh pemirsa. Ini bisa banget menjadi hampers ya. Apalagi kalau misalkan untuk ibu rumah tangga mungkin ya, pasti senang banget. Ini juga bisa dipesan secara online maupun langsung datang ya ke tempat penjualan si bapaknya tadi. Rumah produksi bisa di rumah PUP, Pondok Ungu Permai, Blok AC5 nomor 21. Iya. Kecamatan Bahagia, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Mebelan. Nah, itu dia tadi pemirsa. Jadi kalau untuk para pemirsa di rumah yang lagi cari-cari bumbu masakan yang pengen praktis gitu ya, nggak mau ribet-ribet, langsung aja pesen di Bumbu Masak Budita. Iya, karena ini nggak perlu ditambahin apa-apa lagi Pak? Nggak, tinggal nambahin paling santan aja paling. Oh santan aja ya? Santan. Dia ada ininya cara masaknya. Oh cara masaknya kalau di sini beda? ada cara masaknya nih. Cara masaknya apa yang mau ditambah sudah ada di sini Mbak. Gitu. Oke, ini dulu kan kita beberapa tahun yang lalu mengalami pandemi nih Pak. Ini dampaknya yang Bapak rasakan itu bagaimana Pak? Kalau selama pandemi ya
sepi lah Mbak ya. Sepi, pastinya sepi. Karena memang waktu pandemi kita kan belum ada bumbu frozen nih awal-awalnya. Karena kan baru 2 tahun, tahun 2020 nih frozen kita buat ya. Itu memang sepi Mbak, karena memang pasar ditutup, nggak boleh ada perkumpulan waktu masa-masa pandemi itu kan. Nah, lahirlah ini bumbu masak Minang Budita. Jadi kita bisa order via online gitu loh Mbak. Jadi seperti dampaknya itu ya? Dirasakan sepi, sulit. Iya, makanya ini harus ada inovasi-inovasi baru yang mungkin harus dilakukan. Nah, ngomongin inovasi nih pemirsa, ini Bapak lagi merancang inovasi apa nih kira-kira untuk memperbarui, mungkin lagi cari referensi apa gitu Pak? Kalau saat ini sih inovasinya sih kalau untuk produk Budita kita satu perizinan ya, biar bisa di order kemana-mana gitu ya Mbak ya. Saat ini kita inovasinya ya berjuang. Enggak, maksudnya Bapak lagi cari, lagi mempelajari untuk bumbu-bumbu masak yang lainkah gitu kan, karena di Indonesia atau masakan Nusantara ini kan sungguh banyak sekali masakan-masakan yang ada ya, ya kan. Ini kan sudah ada lengkap soto, gulai, ya udah 10 lah ya. Apakah Bapak lagi cari untuk apa nih yang beda nih untuk tambahan-tambahan bumbu masak yang lainnya? Gitu kalau untuk saat ini sih enggak, ini baru ini aja Mbak. Baru ini aja ya, mungkin lagi fokus ini aja dulu ya. Iya, ini dulu lagi dikembangin. Karena masih merintis juga kan, mengembangkan bumbu buditanya ini gitu. Iya, tapi kalau untuk segi promosi sendiri ini Bapak lebih ke arah mana nih untuk strategi promosi agar ini lebih dikenal selain mungkin di sosial media? Oh iya, kalau untuk saat ini kita penjualan kan masih di online, sosial medianya secara online ya, di Instagram ya, terus Facebook, TikTok, oke. Mungkin di WhatsApp juga ya. Di WhatsApp juga. Oke, ini dari mulut ke mulut juga bisa menjadi sebuah tempat ataupun wadah juga ya untuk promosi ya. Bisa ya. Wah, luar biasa nih. Ini ide yang sangat luar biasa pemirsa. Ini kalau misalnya pemirsa ingin sekali lagi ini untuk para pemirsa yang ingin memesan bumbu masakan Minang Budita, ini bisa order via online, langsung saja ke WhatsApp-nya di 0896 7259 8197 atau juga bisa kunjungi di media sosialnya Instagram dan juga Facebook. Kalau di Instagramnya ini budi.wandri.94 atau di Facebooknya yakni Budi Wandri. Langsung pesen saja. Ini nggak ada minimal pembelian berapa Pak? Kalau untuk reseller 5. Reseller 5? Iya, 5. Sudah dapat harga reseller gitu. Tapi kalau misalkan orang yang bukan reseller ini nggak ada minimal pembelian berapa? Enggak ya? Bebas lah ya. Kecuali untuk reseller tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwasanya minimal order itu 5 atau bisa langsung kunjungi aja ya ke tempat ataupun rumah produksinya ya. Di mana Pak? Pondok Ungu Permai, Blok AC5 nomor 21, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Oke, atau juga bisa kunjungi ke pasarnya langsung bisa langsung ke pasarnya, boleh. Ke pasarnya langsung. Di Blok AM sama pasar Blok F Pondok Ungu Permai. Tapi Pak, ngomong-ngomong untuk penjualan bumbu ini omsetnya besar nggak sih Pak? Ya alhamdulillah saat ini Mbak ya. Besar ya, temuan ya, alhamdulillah ya. Apalagi mungkin para pemirsa di rumah juga yang sedang ingin merintis usaha, ini juga bisa menjadi sebuah ide ya, barangkali ya untuk di rumah, pemirsa di rumah yang ingin mencoba juga belajar nih bisa Pak. Misalkan ada riset ataupun mahasiswa, ini Bapak buka peluang juga untuk mereka. Boleh, kalau yang bagi teman-teman yang mau belajar usaha bumbu Minang Budita, boleh datang aja langsung ke rumah produksi kita di Pondok Ungu Permai Blok AC5. Iya, terbuka ya untuk umum ya. Iya, terbuka. Kalau ilmu kita bagi-bagi aja gitu. Iya, bener. Ini aku mau lihat salah satu bumbunya, ini ada bumbu soto. Ya, ini bumbu soto ini masaknya gimana Pak? Tinggal langsung campur aja, tinggal cemplung, ditumis dulu, cemplung, masukkan ke kuah rebusan air dagingnya. Oh gitu, iya. Ini praktis banget ya, praktis banget, nggak usah ribet-ribet kita harus siapin bumbu ini A, B, C, D, langsung aja ya. Iya, jadi slogan Budita itu cara mudah dan praktis mengolah masakan. Ini kayaknya aku perlu banget sih ini nih untuk belajar masak nih perlu banget untuk untuk bumbu-bumbu ini. Nah terus ini ada bumbu apa lagi nih? Rendang. Ini bumbu rendang. Ini bumbu rendang. Wah ini udah ada rendangnya loh pemirsa. Senang banget nih. Aku nanti bisa makan rendang langsung ya. Boleh. Kalau bumbu rendang ini cara masaknya gimana Pak?
Kalau bumbu rendang sama ditumis dulu bumbunya ke daging. Oke, Jadi bumbu ini ya? diaduk ke daging dulu, bumbu frozen ini, kemudian ditumis, tinggal masukkan santan. Sudah ditunggu aja aduk-aduk sampai kering gitu. Oh gitu. Tapi untuk takarannya sendiri ini perlunya berapa sih, Pak? Kalau untuk satu botol ini untuk setengah kilo daging. Satu botol itu untuk setengah kilo daging. Iya. Oke. Kalau untuk satu ini, satu apa? Satu Sama, itu buat 1 ekor daging ayam goreng itu. Ayam goreng. Oh, ini ayam goreng ya? Iya, Ternyata bumbu ayam ayam goreng goreng. juga ada bumbu seperti ini ya? Iya. Berarti, ini Tinggal untuk ungkep lebih saja mudah. langsung goreng gitu. Oh gitu, iya. Wah enak banget sih ini pemirsa, Iya, bersungguh-sungguh nggak repot-repot. praktis sekali tutorial yang sangat memudahkan kita untuk memasak dan nggak perlu kayak ribet-ribet harus membeli cabai, bawang kayak gitu ya. Cuma cukup tambahkan garam saja ya Garam paling ya. saja, ya. Secukupnya ya. Iya, betul. Wah. Tapi misalkan ya untuk para pemirsa di rumah nih Pak, ada salah satu bumbu yang mungkin dia nggak suka, misalkan entah itu bawang putih lah atau apa, itu bisa request nggak sih Pak? Kalau yang untuk bumbu budita nggak bisa ya, karena sudah kita kemas ya, karena umumnya aja. Tapi kalau yang untuk pelanggan di offline bisa, yang nggak suka bawang putih bisa kita racikan langsung gitu, Mbak. Kalau offline tuh Bapak Racik langsung. bikin langsung Ya, di jadi situ kalau di ada tempat. pelanggan yang belanja ingin rendang buat sekilo daging kita racikan gitu. Oh, di tempat di pasar itu? Di pasar itu langsung. Oh, wah luar biasa nih pemirsa. Ini aku kalah nih sama Bapak yang udah pintar banget ngeracik bumbu ya, banyak banget ya. Karena belajar, semuanya belajar. Kalau belajar pasti nggak bisa gitu, Bener Mbak. sih, benar. Tapi untuk awalnya Bapak belajar nih menemukan ini tuh selain dari keluarga, Bapak itu cari tutorialnya tuh dari mana Pak? Atau didakkah atau bagaimana? Kalau untuk racik bumbu ini kita belajar langsung dari orang tua, dari ilmunya, dari mulai takarannya, resepnya gitu, Mbak Arista. Iya. Tapi di rumah ada atau di tempat produksi ini Bapak punya rekan kerja atau punya karyawan kah? Atau selain Ibu itu ada siapa yang bantu-bantu di rumah atau di tempat produksi? Kalau karyawan kita belum ada ya, Mbak ya. Kita keluarga aja, orang tua sama istri yang bantu usaha ini gitu. Untuk saat ini. Untuk saat ini keluarga aja ya, tapi nggak kerepotan atau gimana ya? Karena ya kalau nanti kita kerepotan umpamanya banyak pesanan baru kita panggil orang gitu buat bantu-bantu. Untuk membantu-bantu gitu, ya. Oke, ini masih banyak banget pembahasan yang akan kita bahas, tapi aku penasaran dengan cita rasa dari bumbu masak Minang ini. Namun kita harus jeda dulu pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia dan juga ditemani oleh Pak Budi selaku owner dari bumbu masakan Minang Budita nih. Nah, kali ini segmen yang sangat aku tunggu-tunggu karena aku akan mencicipi salah satu masakan. Ini yang diracik dengan bumbu khas dari Minang, produknya Budita nih. Bapak, ini masakannya, by the way ini masakan apa Pak? Ini masakan Padang. Masakan Padang. Ini boleh aku cicipi? Boleh. Boleh. Yang ngerasain nih, Seru gimana banget rasanya nih. masak bumbu masak Minang Budita Oke, itu. ini biasanya kalau lebih enaknya tuh sama nasi ya. Karena yang nasi nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah. Terima kasih Pak. Ini aku coba ya pemirsa. Ini tuh jenis masakannya tuh rendang. Ya, agak kering gitu. Rendang kering. Oh, rendang tuh ada dua. Ada yang basah gitu, kalio namanya. Kalau kalio tuh basah dia. Kalau ini yang kering ya, Iya. Pangsa kulit kok kayak kering, nggak biasa ya aku makan di masakan Padang, di warung Padang gitu, kan ada bumbu yang basahnya juga. Oke, kita akan coba sedikit nih pemirsa. Kayaknya kalau banyak mah nanti takutnya kenyang. Nanti aku bisa makan sih, aku nggak bisa makan hal lanjut ya. Aku coba ya pemirsa. Coba yang ini, coba mana sih? Bumbunya boleh itu bumbunya. Iya bumbunya nih yang kalau paling. yang bedain basah itu dia dari cara masaknya aja Mbak. Oh gitu. Ini Bapak bisa sambil cerita ya terkait pembuatan bumbu ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi lebih enak. Gimana Mbak? Ini enak banget pemirsa. Karena aku kan kebetulan emang suka pedes. Ini rasanya tuh pedes. Pedes ya. Kalau Padang Pedesnya berasa banget. Pedes. Dan juga ini yang bikin apa ya? Yang bikin itunya tuh meresap ya Pak? Meresap bumbunya. Karena caranya tadi, cara masaknya itu. Jadi bumbunya diaduk ke daging dulu, biar meresap, baru dimasukin santan. Tapi kalau bumbunya dulu ditumis, kemudian masukin santan baru daging, jadi amis dagingnya gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi Jadi ada teknik memasak itu ada gitu.
Aku tuh sebenarnya tuh suka banget sama masakan-masakan yang bumbunya banyak banget nih. Jadi ini kalau aku dari tadi jujur aku belum makan dagingnya loh. Ini aku makan bumbunya dari tadi. Iya. Karena bumbunya enak banget. Asli Minang gitu. Asli Minang, asli Padang. Ini kayak nggak kaleng-kaleng soalnya kayak bumbunya ini emang totalitas banget ya, Pak. Ya resep orang tua, kemudian juga racikannya itu pas gitu. Iya, pas banget, sesuai banget. Dan nggak boleh di takarannya pun misalkan ada yang beli juga Bapak menyarankan juga nggak sih? Disarankan. Kalau sumpamanya kalau yang beli bumbunya nggak mau ngikutin kita ya berarti masak-masakan jadinya. Bener banget. Ini aku dari tadi belum makan dagingnya tapi aku makan bumbunya jujur. Tapi ini emang enak banget karena cita rasa si Minangnya ini berasa banget ya kan masakan Minangnya. Rempah-rempahnya, karena rempah-rempahnya banyak. Ada 18 macam rempah dimasukkan ke sana. Itu apa aja Pak bisa disebutkan? Ya bumbu rempah-rempah kayak tumbar, lada, kaskas, rempah-rempahnya. Kemudian kapol, peka, kayu manis gitu. Itu semuanya ada ya? Ada 18 macam rempah dimasukkan ke situ. Ini kalau untuk masakan Minang sendiri ada nggak sih misalkan kayak rempah dari Minang itu sendiri Pak yang bikin beda dengan masakan-masakan pada umumnya? Ya kalau untuk di Nusantara ya kalau di Padang tuh kayu manis paling itu rempahnya. Oh kayu manis, ya. Itu yang paling khas ya cita rasanya ya. Ini aku taruh dulu, ini aku masih pengen bahas dulu sini sama Bapak. Oke. Nanti aku mau lanjutin lagi makannya karena enak banget. Tadi kan sudah dibahas juga ya mengenai perizinannya. Ini waktu Bapak mengurus perizinan ini, apakah ada kendala atau bagaimana Pak? Iya, kendala karena kita lama ngurus ke pemerintahnya ya, karena prosesnya ini kita harus benar-benar dari mulai packagingnya, kemudian bumbunya, kehalalannya itu memang yang sulit itu aja Mbak dari untuk proses perizinan itu. Lama nunggunya itu aja. Lama nunggunya ya. Perjalanan dari tahun 2005 sampai tahun 2023 ini sungguh sangat panjang banget ya. Ini menghabiskan waktu berapa? 2005 sampai 2023 ini udah berapa? 18 tahun. 18 tahun loh pemirsa. Ini untuk mempertahankan sebuah usaha tuh memang bukan waktu yang sebentar ya Pak. Betul. Ini tentunya memiliki perjalanan yang berliku yang sangat luar biasa. Ini yang Bapak rasakan selama perjalanan 18 tahun ini Bapak bisa ceritakan sendiri. Ini gimana Pak rasanya Pak? Perjuangannya ya. Kalau suka dukanya ini ya Mbak ya. Iya. Kalau dukanya itu awal kita usaha bumbu itu tahun 2005 itu dari mulai kita belanjanya pakai angkot, belum punya kendaraan dulu ya, dari nol kita belanja ke pasar Kramat Jati waktu itu Jakarta. Itu kita naik angkot, turun bus sampai 3 kali naik kendaraan untuk kita mulai usaha bumbu ini. Sampai akhirnya kita sukses punya kendaraan motor, kita bisa belanja pakai motor, kemudian kita alhamdulillah dapat rezeki juga dari usaha bumbu ini, bisa beli kendaraan, mobil kan, dan juga bisa membangun rumah gitu ya, alhamdulillah rezekinya. Ya suka dukanya itu ya setelah kita sukses ya masih ada ujian Allah kasih kan, yaitu dapat musibah juga. Musibahnya itu tangan saya ini masuk mesin giling. Ketika menggiling bumbu, jadi tangan ini kecelakaan itu masuk mesin, dan akhirnya mulai jatuh lagi gitu loh Mbak. Hampir berapa tahun? Tahun 2015 nih kejadiannya. Tahun 2015 kejadian kecelakaan ini yang akhirnya kita jatuh. Saat ini kita mulai pelan-pelan bangun lagi usahanya. Ya alhamdulillah saat ini sampai saat ini ya bisa bertahan itu Mbak. Ini tentunya perjuangannya sangat luar biasa pemirsa. Aku sampai tersentuh banget sampai si tangan si bapaknya ini masuk ke dalam mesin giling itu ya. Ini pasti trauma banget sampai mesinnya kita jual tuh Mbak. Mesin kita jual, kita nggak giling dulu nih sampai berapa tahun itu. Oh itu sempat berhenti dulu ya? Iya. Kalau jadi kita nggak giling di rumah gitu, jadi kita giling dibantuin pasar. Oh selama masa penyembuhan ini berarti Bapak berhenti untuk berjualan? Kalau berjualan tetap ada istri yang bantu, jadi sama orang tua yang usaha bumbu tetap berjalan itu Mbak. Ini tentunya pemirsa perjuangannya sangat luar biasa ya suka dukanya karena dari proses
Belanjanya juga yang sangat jauh luar biasa ya. Terus kendaraan sendiri yang banyak banget sih, ini perjuangan yang mungkin dirasakan yang mungkin orang lain nggak tahu. Tapi untuk orang lain sendiri ini pernah nggak sih ada yang mungkin mencela ataupun memberi omongan-omongan yang nggak enak gitu, yang menyurutkan semangat Bapak? Tidak, kalau untuk omongan jelek tidak ada, cuma support dari teman keluarga, alhamdulillah itu Mbak. Oke, ya alhamdulillah ya. Berarti gitu. Sekeliling, lingkungan, keluarga ini sungguh sangat support dengan kegiatan ataupun usaha yang Bapak rintis ini ya. Ini kemasannya luar biasa unik, ada gambar kayak pengantin gitu. Ini gambar waktu Bapak nikah. Itu foto kita ya, sama istri. Saya sama Lucu istri banget ya ampun, ini karena ada foto pengantinnya, aku lihat kayaknya ada foto pengantin. Jadi itu pakai sunting gitu, pakaian Minang, adat Minang gitu loh Mbak. Oh gitu, iya. Ini sengaja untuk mengenang terus ya. Karena memang usahanya dirintis dari sejak awal berdua ya. Iya berdua sama istri, sama keluarga itu. Bapak sendiri asli Minang berarti ya? Saya asli Minang, Bapak Padang, cuman ibu Sunda gitu loh. Oh gitu. Cuma saya lama tinggal di Padang gitu loh. Karena lahir di daerah Sumatera, jadi saya lama berbaur dengan keluarga dari Minang. Kebetulan dapat istri juga orang Padang, tulen lagi gitu. Waduh, jadi sangat luar biasa. Ini Padangnya dapat banget ya, apalagi ini berjualan dengan khas Minangnya, terus bumbunya juga benar-benar ini rekomendasi banget untuk para pemirsa di rumah. Sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang ingin memesan bumbu Minang ini bisa langsung saja hubungi via WhatsApp ataupun Instagram, atau juga bisa melalui Facebooknya yang mungkin tertera di layar kaca Anda. Dan untuk nomor WhatsAppnya sendiri 089672598197 atau di media sosial berupa Instagram budi.wandri.94. Kalau misalkan pemirsa juga bisa order di WA bisa. WA juga bisa, Facebook juga bisa di Budi Wandri, atau bisa kunjungi ke rumah produksinya ya. Iya. Ini mau pesan berapapun pasti dilayani, kecuali untuk reseller sekali lagi ini minimal 5 pengambilan. 5. Mau kemasan yang botol kah atau yang plastik ini juga bisa ya, Pak? Bisa. Karena untuk untuk pembelian ini bisa dilayani via offline maupun online. Online. Oke. Ini Pak, kalau Bapak sendiri kan ya, yang tadi kita sudah cerita mengenai suka duka, terus juga perjalanan selama ini sampai ke titik benar-benar down banget, dan akhirnya yang membuat Bapak bangkit itu apa Pak? Semangat. Yang pertama itu semangat, punya mimpi, bahwasanya pengen sukses gitu kan. Doa dari orang tua dan juga keluarga, istri, terutama yang mensupport untuk tetap berdiri, berusaha, maju dan sukses gitu Mbak. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kekuatan juga ya untuk berjualan lebih banyak lagi, dikenal oleh masyarakat, dan juga bisa laku keras tentunya. Harapan kedepannya kira-kira apa Pak? Harapannya sih kalau bumbu budita ini bisa dikenal masyarakat, kemudian bisa dinikmati orang banyak, terkhususnya warga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan bisa ekspor ke luar negeri atau ke Arab Saudi gitu. Mudah-mudahan ya. Ini kenapa Bapak dari tadi ngomonginnya Arab Saudi? Kenapa nih? Bapak punya mimpi di Arab Saudi atau gimana Pak? Iya, karena Arab Saudi itu kan cocok dengan bumbu ini Pak. Oh gitu. Iya, karena kan rasanya itu kan sama kalau orang Arab itu kan. Oh iya. Karena memang daerah Sumatera kan sama rempah-rempahnya. Iya, terkenal sama rempah-rempahnya juga ya. Terus juga kenapa Bapak tadi mengambil juga ada jenisnya yang nasi kebuli, mungkin ini menjadi sebuah motivasi juga ya. Betul. Agar dikenal sampai ke mancanegara seperti Arab Saudi. Tapi untuk sejauh ini untuk bumbunya ini paling jauh dibeli atau dibawa kemana Pak? Kalau untuk di Jabodetabek sudah. Kalau untuk sampai ke Jawa lah, untuk orderannya sampai ke Jawa, dan juga ada yang bawa ke Kalimantan. Kalau ke luar negeri itu ada yang bawa sampai ke Jepang gitu Mbak. Waduh. Mudah-mudahan nanti orangnya juga bisa sampai ke Jepang ya. Iya, insyaallah, amin. Biar bisa penjualannya tuh lebih meluas lagi. Produknya aja udah nyampe ke Jepang ya. Jadi karena mungkin karena cita rasanya yang sangat unik sekali. Biasanya tuh kalau di luar negeri kan agak susah ya untuk mencicipi rempah-rempah seperti ini. Ini bisa dibawa ke luar negeri terus jadi Nusantara banget ini. Nusantara banget, bener. Masakan yang tadi tuh Padang ini yang paling enak
tuh rendangnya Rendang sih, nomor satu. Nomor Karena satu. rendang itu kan makanan terenak nomor satu. Iya. Bener. Iya, waktu itu aku pernah bawain acara, ternyata rendang tuh makanan terenak nomor satu ya. Iya, nomor satu. Di antara yang lainnya, karena jangankan di Padang lah ya, di masyarakat Cikarang aja atau Bekasi aja, ini kayak warung Padang tuh udah berjejer banyak banget. Tapi yang aku rasakan ini yang paling enak ini sih. Ini baru bumbunya loh. Tadi aku baru masak bumbunya loh. Belum aku coba untuk dagingnya. Iya, gimana rasa dagingnya gitu. Bumbunya aja udah enak banget. Ya mudah-mudahan Bu Dita jadi nomor satu juga. Amin. Nah, Bapak kasih dong motivasi untuk para pemirsa di rumah yang lagi merintis usaha mungkin, atau yang lagi membangun usaha, silahkan Pak. Baik, bagi teman-teman yang ingin buka usaha ataupun ingin jadi pembisnis, yang pertama itu punya mimpi, kemudian semangat. Yang kedua, ikhtiar, sabar, dan tawakal. Yang terutama itu doa dan dukungan dari keluarga dan orang tua. Itu Mbak. Itu dia yang lupa paling juga penting ibadah. Ya. Iya, itu dia sih yang paling harus dilakukan ya. Selain kita usaha untuk dunia, kita juga semangat juga ya, untuk akhirat juga harus punya dikerjakan. Mimpi, ya. Iya, itu dia yang menjadi motivasi. Tapi by the way nih Pak, untuk sosok yang paling menjadi penguat, terus motivator Bapak selama menjalani usaha, ini siapa Pak? Yang pertama itu orang tua. Karena orang tua selalu support dan juga mendoakan untuk kesuksesan kita. Yang kedua yaitu istri yang selalu support dan mendampingi kita bersama-sama bisa sukses untuk usaha Bu Dita. Dan juga doa daripada keluarga, orang tua, keluarga, dan juga istri. Kalau Bapak ingin mengucapkan terima kasih, mungkin nanti ditonton sama orang tua Bapak, istri Bapak, keluarga Bapak, silahkan Pak. Terima kasih kepada Ama dan juga Emak yang sudah banyak memberikan ilmunya untuk kesuksesan bumbu masak Minang Bu Dita. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bapaknya sampai berkaca-kaca gitu pemirsa. Ini dari ceritanya juga sangat menyentuh hati aku banget, karena memang perjalanan yang tadi Bapak rasakan dari mulai merintis, terus dari mulai awal banget, terus juga ujian-ujian yang mungkin dirasakan. Ini sangat luar biasa. Butuh tenaga ekstra banget, kekuatan, bukan hanya dari kekuatan fisik saja, terus mental juga, karena memang tadi kita ketahui Bapak juga pernah mengalami trauma juga ya Pak. Pernah. Penyembuhan terkait hal itu juga ini menjadi sebuah proses yang sangat luar biasa, mungkin lama ya kan. Ya, kebetulan kita kan sudah 12 tahun juga berumah tangga. Ya belum dititipin sama Allah punya anak. Mohon doa juga pemirsa di rumah, mudah-mudahan cepat dapat momongan juga. Amin. Untuk bisa meneruskan perjuangan penjualan ini, dan juga memberikan motivasi atau semangat dalam berusaha. Biasanya sih anak yang menjadi kekuatannya. Ya mudah-mudahan segera ya Pak. Amin. Nah pemirsa, tadi ini kita juga sudah banyak banget bahas ya mengenai bumbu, terus motivasi tentang berusaha, harapan-harapan yang mungkin ingin dicapai. Sampai tadi Bapak juga sudah jelaskan juga nih ya untuk titik perjalanannya dari awal mula merintis, terus sampai jatuh bangun, sampai sekarang bangkit lagi. Nah untuk penjualan sendiri yang mungkin Bapak rasakan yang paling banget ngerasa di titik tertinggi itu kemarin, atau di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya itu bisa dapat berapa orderan atau berapa banyak pesanan Pak? Kalau untuk omset ya Mbak ya, tertinggi itu di saat ada hari-hari besar lah. Kayak hari raya Idul Fitri, insya Allah besok nih Idul Adha nih. Kebetulan kan orang punya daging ya, jadi butuh bumbu gitu kan. Itu omsetnya bisa per hari itu bisa 5 juta. Per hari 5 juta? Iya. Oh my God. Terus? 3 juta, 2 juta gitu Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini jadi sekali lagi nih untuk para pemirsa di rumah, aku ingin mengingatkan yang terakhir nih, karena kita mau closing.
aku nggak sabar ingin coba dagingnya. Tadi sudah coba bumbunya. Nah, untuk menutup closing kali ini, untuk para pemirsa di rumah yang ingin memesan produk bumbu masak dari Budita atau Masakan Minang ini bisa langsung mengunjungi rumahnya di perumahan Pondok Ungu Permai Blok AC 5 nomor 21, RT 04 RW 09, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Oke, atau juga bisa langsung ke telepon atau chat juga via WhatsApp di 089672598197 atau di Instagramnya di budi.wandri.94 dan juga bisa kunjungi di Facebooknya ya. Facebook bisa. Di Budi Wandri. Oke, di TikToknya apa Pak namanya? TikToknya Budi Wandri. Oh, Budi Wandri. Ada Budi Wandri sama bumbu masak Minang Budita. Itu bisa langsung order di situ pemirsa. Nah, sayang sekali kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan di suatu saat nanti kita masih bisa dipertemukan lagi. Apalagi sama Bapak, mudah-mudahan ini omsetnya bisa tambah lagi, di titik sukses yang selanjutnya. Jangan lupa pemirsa untuk tetap terus menyaksikan bisnis Anda, tentunya hanya di BRTV. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan sehat terus, sukses terus, dan selalu diberikan kelancaran. Oke, akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.